Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami penyakit. Penyakit ini karena bangsa ini tidak bisa membedakan mana orang yang menggunakan kepintarannya untuk mencerdaskan anak bangsa dengan mana orang yang menggunakan kepintarannya untuk pengibul. Pengibul itu disebut sebagai pengibul karena dia mampu melumuri kesalahan seolah-olah tampak sebagai sebuah kebenaran. Begini teman-teman, di dalam sejarah filsafat tidak mungkin ada kritik tanpa ada solusi. Karena jika seorang filsuf hanya mampu mengkritik, maka dia tidak akan mampu melahirkan sistem filsafat yang baru. Saya akan beri contoh bagaimana Karl Marx kemudian mengkritik Hegel habis-habisan. Apakah kemudian Karl Marx hanya mampu mengkritik Hegel tanpa menawarkan sistem filsafat baru? Kan itu tidak terjadi, karena setelah dia mengkritik Hegel, dia menawarkan sistem filsafat baru yang disebut sebagai filsafat materialisme. Nah, sistem filsafat itulah yang disebut sebagai solusi. Kritik tanpa solusi tidak melahirkan kemajuan apa-apa. Kritik tanpa solusi hanya melahirkan suatu kebuntuan. Yang kedua begini, kritik jangan jadikan sebagai urusan pribadimu dengan pemerintah. Kritik jadikanlah sebagai urusan karena kecintaanmu terhadap negaramu. Jika kalian mengkritik pemerintah atas dasar kebencianmu terhadap pemerintah, maka semua kegagalan dari pemerintah akan kalian sorak-soraki. Jika kalian mengkritik pemerintah atas dasar kecintaanmu terhadap negaramu, maka dalam mengkritik itu kalian akan menawarkan solusi apa yang terbaik bagi negaramu. Maksudnya begini, keberhasilan pemerintah adalah kebaikan kita juga. Kegagalan pemerintah adalah keburukan bagi kita semua, baik kalian yang mendukung maupun yang tidak mendukung. Jadi ngapain kalian seolah-olah tidak ingin memberikan solusi kepada pemerintah dan hanya mampu mengkritik pemerintah. Nah, sekarang ironinya kritik dipisahkan daripada solusi. Alasannya hanya satu, karena pemerintah digaji oleh rakyat. Ini kan sebuah kekonyolan. Begini teman-teman, kenapa saya sebut sebagai kekonyolan begini. Anggaplah pemerintah itu adalah sebagai pembantu kita dan kita sebagai raja dan kita sebagai majikan misalnya. Karena seorang majikan itu yang menggaji pembantu, seharusnya majikan itulah yang memberi arahan kepada pembantu dan bukan sebaliknya. Kan logikanya kan begitu. Jadi seharusnya jika pembantu kalian itu melakukan kesalahan, kalian seharusnya memberitahu kesalahan apa yang diperbuat supaya tidak diulangi lagi. Kan seharusnya itu yang kalian lakukan. Tetapi karena sekarang itu pengibul dipercaya, akhirnya jadi seperti ini. Jadi begini teman-teman, bedakan antara mengkritik dengan mengeluh. Keluhan tidak membutuhkan solusi dari si pengeluh. Keluhan itu biasanya berasal dari orang awam. Mengkritik tanpa solusi sama halnya dengan memposisikan orang yang punya intelektual dengan kelompok orang awam, karena sama-sama tidak memerlukan solusi daripada pengkritik. Jadi, kalau kalian merasa tidak tahu, kalian diam. Kalau kalian merasa tahu, kalian kasih solusi. Jangan jadi orang tidak tahu, tidak mau diam. Jadi orang tahu, tidak mau ngasih solusi. Itu namanya kurang ajar itu.